Pemirsa, Komisi 3 DPR menduga putusan perkara hak cipta yang menimpa artis Agnes Monica alias Agnes Mo tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi 3 DPR meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik hakim yang memutus perkara tersebut. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Kasus pelanggaran hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo kembali jadi sorotan. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dalam rapat ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyebut putusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Komisi 3 meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memutus perkara tersebut. Karena ini berbeda dengan apa yang diatur di undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur bahwa pembayaran royalti itu lewat LMK, ya. Lalu kami juga perlu menggarisbawahi bahwa putusan dalam perkara Agnes Monica di tingkat pertama tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak-pihak lain. Jadi kami sosialisasikan juga, tadi juga Pak Dirjen Kekayaan Intelektual mensosialisasikan terhadap stakeholder hak cipta lainnya, tetaplah berlaku ketentuan, ya, Nomor 28 tahun di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa pembayarannya itu lewat LMK, lalu baru didistribusikan kepada para pencipta. Nah, ini sama-sama terus kita kawal agar tidak terjadi kegaduhan. Habibur Rahman juga meminta Mahkamah Agung membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan penerapan Undang-Undang Hak Cipta secara komprehensif. Sebelumnya pada 30 Januari lalu, Hakim Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat menyatakan Agnes Mo melanggar hak cipta karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin kepada komposer. Agnes Mo diwajibkan membayar denda 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias selaku pencipta lagu. Pada 19 Februari lalu, Agnes Mo pun berkunjung ke Kementerian Hukum untuk berdiskusi terkait hak cipta musik. Agnes mengaku masih banyak musisi dan penyanyi yang kebingungan menerapkan Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajang balap mobil listrik Formula E mulai digelar hari ini di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Puluhan pembalap siap mengikuti ajang tersebut. Sebanyak 22 pembalap dari 11 tim yang mewakili 10 negara akan bersaing memperebutkan posisi terbaik di podium. Kualifikasi akan dimulai pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dan ditayangkan secara langsung di iNews. Selain balap mobil listrik, acara juga dimeriahkan dengan festival hiburan yang ditujukan bagi para pecinta otomotif. Panitia menargetkan 20.000 penonton akan hadir menyaksikan Formula E Jakarta 2025. Dan pemirsa, bagaimanakah kesiapan tim jelang balapan Formula E yang akan berlangsung hari ini pemirsa di Jakarta International E-Prix Circuit? Kita terhubung dengan rekan kami Ayah Nufus langsung dari lokasi. Halo, selamat pagi rekan Ayah. Seperti apakah suasana jelang balapan apalagi sejak diguyur hujan sejak pagi tadi? Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Untuk persiapannya sepertinya ini sudah 100% siap begitu ya. Karena ini kita sudah baru saja menyelesaikan free practice atau latihan bebas kedua. Dan yang paling menarik memang meskipun tadi pagi sempat hujan, namun ini baru saja jam 9:47 waktu Indonesia Barat. Namun situasi di paddock ini ramai karena baru 10 menit yang lalu ini pit walk baru saja dibuka. Artinya pengunjung dengan tiket VIP boleh memasuki paddock untuk kemudian melihat 8 tim dan juga 22 pembalap yang baru saja menyelesaikan
free practice kedua. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat ini. Saya sekarang sedang berada di paddock dari Nissan Formula E Team, yang mana salah satu dari pembalapnya ini adalah Oliver Rowland yang menjadi dominasi di grid full season Formula E kali ini dengan memperoleh poin 171 poin. Ini akan menjadi race yang sangat menarik, Pram dan juga pemirsa, karena memang angka 171 ini gapnya sangat jauh sekali dengan posisi kedua, yakni Pascal Wehrlein dengan 103 poin. Ini artinya ada gap 83 poin yang harus dikejar. Sementara untuk race sendiri tersisa 5 race lagi. Jadi memang ini akan menjadi race yang krusial, meskipun kemarin kami sempat bertanya bahwa setiap race gitu ya sangat krusial. Dan untuk agenda selanjutnya, para pembalap ini akan kemudian melakukan sesi qualifying atau kualifikasi, yang mana nantinya para pembalap ini mengejar posisi di grid untuk mendapatkan pole position. Dan kita penasaran siapa sih kira-kira yang akan mendapatkan pole position kali ini, dan juga kita bertanya-tanya apakah pemenang di tahun atau di musim lalu di 2023 di Jakarta akan kembali mendapatkan podium. Mereka diantaranya adalah Max Günther dan juga Pascal Wehrlein. Kemarin sih saya bertanya, katanya mereka optimis dan juga percaya diri begitu ya untuk mendapatkan poin kembali dan mendapatkan podium kembali di Jakarta. Sementara untuk pengunjung sendiri, Pram dan juga pemirsa, tadi saya sempat berpapasan dengan salah satu petinggi dari Jakpro yang mengatakan bahwa untuk tiket ini sudah terjual sekitar 20.000 lebih pengunjung yang akan meramaikan ajang balap mobil listrik paling bergengsi di dunia ini. Dan juga tadi kami bertanya, katanya ada kemungkinan juga bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir begitu ya di balapan Formula E kali ini. Kita tentunya sangat excited begitu ya menantikan race yang akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara demikian, Pram. Oke, baik, Ainufus melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta. Kami masih menantikan seperti apa keseruan balapan di sana. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selain berburu diskon dan wisata kuliner, Saber konser spektakuler akan menghibur pengunjung Jakarta Fair. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin ke Jakarta Fair, Transjakarta menyediakan 3 rute khusus dari Balai Kota Jakarta, Kampung Melayu, dan Pulau Gadung. Pemirsa, Jakarta Fair 2025 telah resmi dibuka pada tanggal 19 Juni 2025 oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung. Dan memang penyelenggaraan Jakarta Fair 2025 ini untuk merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498. Dan khususnya pada tahun ini adalah ke-56 kali Jakarta Fair telah digelar. Dan memang pemirsa, dapat kami sampaikan setiap harinya di Jakarta Fair ini banyak sekali penampilan-penampilan grup musik, dan juga ada atraksi-atraksi seperti atraksi kembang api, yang mana ini atraksi kembang api sudah dibagi jadwalnya, yaitu pada hari pembukaan, lalu di malam hari ulang tahun Jakarta, dan juga nanti di malam penutupan Jakarta Fair 2025. Lalu juga dapat kami sampaikan pemirsa, untuk tiket dapat langsung dibeli di website maupun langsung datang ke venue atau ke tempat penyelenggaraan Jakarta Fair 2025, yaitu di Jexpo Kemayoran. Dan untuk Jakarta Fair ini dibuka setiap hari, tetapi memang untuk jam bukanya berbeda-beda, yaitu dari hari Senin hingga hari Kamis itu dibuka pada pukul 3 sore hingga jam 10:30 malam. Sementara untuk di hari Jumat dibuka untuk pada pukul jam 3 sore hingga jam 11 malam. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu ini dibuka lebih pagi, yaitu mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang tertarik untuk datang langsung ke sini, dapat langsung memperhatikan barang-barang bawaan Anda, karena di sini ramai sekali ya pemirsa, dan juga kami menyarankan untuk membawa kendaraan atau datang ke sini untuk menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemerintah resmi memberlakukan kerja work from anywhere untuk ASN. Nantinya ASN bisa bekerja dari mana saja 2 hari dalam seminggu, dan aturan ini menuai kritikan. ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere.
Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2025. Peraturan ini telah dijalankan sejak 21 April 2025. Dalam pasal 13 disebutkan flexible working arrangements bisa dilaksanakan maksimal 2 hari kerja dalam seminggu. Meski bersifat fleksibel, Kemenpan RB memastikan ASN tidak boleh bekerja semaunya. Tentunya tidak akan sama ya semua KL, karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi, lapangan ya, dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya, tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Sebelum permen ini diterbitkan, kebijakan serupa telah dilakukan dalam bentuk uji coba sejak tahun 2022 hingga 2025 di sejumlah instansi seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenpan RB sendiri. Flexible working arrangements juga telah dipraktikkan dalam momen tamu negara, polusi tinggi, hingga arus mudik lebaran. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, angka pemutusan hubungan kerja atau PHK melonjak di Sidoarjo, Jawa Timur membuat permintaan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK bagi pencari kerja ikut melonjak. Aparat kepolisian pun berinovasi dengan layanan SKCK online dan keliling untuk memenuhi tingginya permohonan. Peningkatan drastis jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di Sidoarjo, Jawa Timur memicu lonjakan permohonan surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Antrean panjang pencari kerja kini terlihat di Polsek dan Polresta Sidoarjo setiap harinya. Menanggapi hal ini, Polresta Sidoarjo mengoptimalkan layanan SKCK online dan meluncurkan SKCK keliling online. Inovasi ini memungkinkan warga mendapat SKCK dengan mudah, bahkan di lokasi keramaian seperti alun-alun tanpa perlu datang ke kantor polisi. Pelayanannya cukup mudah, jadi nggak perlu repot-repot jauh-jauh ke Polresta buat ngurus SKCK. Adanya hari Minggu di alun-alun Sidoarjo. Inovasi ini kemudian mendapat apresiasi, salah satunya penghargaan bagi pelayanan publik berkelanjutan terbaik tingkat nasional. Penghargaan yang diberikan ini dari Bapak Menpan RB dan Bapak Kapolri tentunya menjadi semangat dan motivasi dari para anggota Polres Sidoarjo, khususnya yang bertugas di unit-unit layanan untuk dapat terus meningkatkan kualitas kemampuan dan tentunya juga terus memberikan inovasi-inovasi dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Meski mendapat apresiasi, saran dan kritik terkait layanan publik untuk kebaikan ke depan akan tetap dibuka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Evakuasi ratusan WNI dimulai di tengah memanasnya perang Iran dan Israel. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.